masih jauh dari inisiatif dan lebih suka mengiyakan sesuatu yang beraroma paksaan dan ancaman. Fenomena itu terpotret sangat kental dari arena penerimaan berkas calon pendaftaran relawan PON 2020 Merauke. Buktinya, media ini terkejut mendengar kata-kata kelakar calon relawan PON 20 Klaster Merauke menyebutkan tak ada kompromi dan wajib vaksinasi. Celetukan itu bergema di antara ribuan orang yang berjubel-jubel mendatangi tenda panitia perekrutan relawan Supda PON 20 Klaster Merauke. Entah kelakar atau gurauan, bagi media ini kata tak ada kompromi dan wajib sangat menggoda logika sehat. Di balik fokus mendengar suara panitia dari balik sound system berbau mengingatkan, calon relawan harus mentaati prokes dan 5M saat kalian mendaftarkan diri di meja panitia. Kata panitia di bawah tenda beratap kain kopi paduan putih di Gor Hiatsai, Merauke, Jumat 3 September 2021. Bagi calon relawan yang belum vaksinasi, silahkan menghadap petugas medis untuk divaksinasi. Karena salah satu persyaratan untuk mendaftar dan siap menjadi calon relawan PON sudah divaksinasi. Itu aturan secara nasional, kata Ketua KNPI Kabupaten Merauke, Simon Petrus Balagaise yang juga membidangi SDM dalam Supda PB PON 20 Merauke tahun 2021. Terima kasih. Yang pertama, apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke, yaitu Ketua Umum Supda PON Klaster Merauke, di mana ini bidang SDM yang sudah 3 hari berturut-turut rapat dengan koordinasi yang cukup baik. Iya, jadi ini mekanisme yang disepakati dalam SDM, subbidang SDM, di mana kuota dari 80% dan 20%, di mana akan direkrut 80% itu adalah orang asli Papua dan 20% itu adalah non Papua. Nah, di sana ada relawan-relawan kelurahan dari 11 kelurahan yang ada di Merauke. Di Kota Merauke. Kecamatan Merauke, Kota Merauke, itu juga direkrut. Terus dari paguyuban juga dikasih kuota, sehingga kuota ini juga akan menutupi 2.000 jumlahnya itu. Kenapa kita ambil dari paguyuban? Karena paguyuban Toraja, paguyuban Flores, paguyuban Jawa yang ada di Kabupaten Merauke, ini juga mereka akan mengawali ketika kedatangan tamu-tamu orang Jawa dari klaster-klaster yang ada di Merauke, klaster PON, atlet. Nah, ini mereka akan melayani mereka juga sebagai relawan. Sehingga mereka datang di sini tidak mencari, tidak asing ya. Jadi itu maksudnya, sehingga paguyuban-paguyuban ini membantu mensukseskan kelancaran. Jadi kuotanya sudah itu, jadi di sebelah sana kelurahan dan paguyuban, cuman bidang-bidang khusus ada 2 bidang, itu konsumsi dan TIK, itu sudah ada kuotanya. Ya, jadi hanya 2 bidang itu saja yang memang juga sudah khusus. Nah, ini proses ini dilakukan ada dari kesehatan, mereka untuk screening masalah aturan COVID. Proses ini dalam aturan perekrutan itu harus divaksin. Wajib relawan itu divaksin. Setelah vaksin nanti aturan-aturan yang lainnya itu saya pikir tidak ada masalah. Jadi yang sudah mendaftar ini itu semua sudah divaksin. Jadi yang kami terima adalah orang yang sudah vaksin. Kalau tidak divaksin itu tidak bisa diterima. Termasuk saudara-saudara kita yang Papua. Iya, Papua maupun non Papua itu harus semua tanpa divaksin tidak bisa diterima jadi relawan. Benar. Itu aturan. Aturan ini juga bukan hanya kami yang laksanakan, tapi di provinsi tidak longgar juga sedikit untuk saudara-saudara kita yang Papua ya Pak Ketua? Tidak, kecuali mendapatkan rekomendasi dokter. Berbeda lagi di dalam Gor Hiatsai. Suasananya sangat menarik.
Petugas medis dari 2 puskesmas Samkai dan Gudang Arang, Distrik Merauke Kota sibuk melayani calon relawan PON divaksinasi. Sementara para calon relawan PON duduk antri dengan ekspresi wajah gelisah dan bahkan terbaca jelas bahasa tubuh mereka lelah menunggu giliran. 90% dari 119 calon relawan PON yang divaksinasi hari ini umumnya warga Papua. Kata penanggung jawab dari Puskesmas Samkai, Nyonya Indah Puspitasari. Hal yang sama pula disampaikan penanggung jawab dari Puskesmas Gudang Arang. Iya, 119. 119. Ini Papua semua yang hari ini? Rata-rata. Rata-rata? Atau 90%? 90%. 90% Iya, 90% Papua. Iya. Ibu Indah, yang tervaksin hari ini dalam rangka penerimaan tenaga relawan ini kira-kira berapa dari Puskesmas Samkai? 119. Ya? 119. 119 ya. Itu khusus untuk Samkai. Ini Iya. berapa puskesmas yang hari ini, Bu? 2 puskesmas, Pak. Oh, 2 puskesmas ya. Iya. Puskesmas Gudang Arang, Ibu ya. Berapa banyak yang tervaksin hari ini, Bu? 67. 67. Pesertanya dari kelompok mana saja, Bu? Campuran ya. Kurang, ya. Tapi kalau dilihat dari suku, Papua lebih banyak ya. Kebanyakan orang Papua. Papua 90%. Iya, 90%. Benar-benar perekrutan calon relawan PON itu jalan mulus, menerapkan strategi mengejar target vaksinasi. Persyaratan memiliki sertifikat vaksinasi menjadi penentu dan bukan sekedar target suksesnya PON 20. Bukan pula sekedar mengejar angka target 1 juta vaksin per hari sesuai amanah Presiden RI Joko Widodo. Pertanyaannya mengapa? Karena kekebalan komunal tidak hanya penting dari sisi kesehatan dan keselamatan warga, tapi juga sangat krusial dalam konteks ekonomi. Kita semua tahu ekonomi kita saat ini bagai sedang dihantam batu karang.